Sampurasun. Rasakan seolah-olah di Ada atas di tubuh geningannya. ada sebatas cahaya indah sekali yang memberikan perasaan hangat dan perlahan-lahan perasaan hangat ini turun masuk merasakan setelah memberikan perasaan tenang nyaman, memberikan perasaan damai di mana hipotalamus, pituitari, kelenjar adrenal Anda tahu Anda dalam kondisi aman, nyaman. Limbik sistem Anda Ikatan Darah disutradarai oleh Siddhartha Tata. Ia juga menulis skenario film ini bersama Rifki Ardisa. Seorang mantan anti pencaksilat harus menghadapi jaringan rentenir dan gangster kejam untuk menyelamatkan kakaknya yang terjebak dalam hutang judi online yang membahayakan keselamatan keluarga mereka. Rilis berbarengan dengan Dilan 1997 dan seminggu sebelum Mortal Kombat 2 tentu membuat film ini sepi penonton di bioskop. Lagi pula menurut catatan, film action hardcore Indonesia memang tidak selaku itu di bioskop Indonesia, apalagi post The Raid. Nama besar di belakang filmnya tidak menjamin filmnya akan laku, bahkan terkadang itu yang bikin mati filmnya. Jadinya saya menonton film Ikatan Darah ini sebagai film action entusias aja, tanpa berharap filmnya akan sebagus itu. Sekalian penasaran juga apa yang dimasak oleh UIC Team di film ini, karena saya pribadi tidak menonton film pertama produksi mereka, yaitu Timur. So ya, akhirnya saya menonton film ini di bioskop bersama 4 penonton lain. Dan jujur, saya sedikit sedih sih filmnya tidak dirilik penonton sama sekali, karena saya pribadi sangat menikmati film ini. Saya cuma bisa berterima kasih kepada Wise Picture yang masih merilis film ini di bioskop, karena bisa saja film ini langsung rilis di OTT, seperti The Night Come For Us, The Big Four, The Shadow Strays, ataupun film action Indonesia yang lainnya. Karena kalau dibandingkan, production value ataupun budget film ini mungkin tidak jauh seperti film-film action Netflix. Meskipun menurut saya, Ikatan Darah ini visualnya tidak semurah itu. Cukup diperhatikan sinematografi dan komposisi scene-nya, bahkan ketika bukan adegan action. Looks filmnya menurut saya punya ciri khas tersendiri, yaitu bisa mengeluarkan kontras dari filmnya yang dominan warna biru dan orange. Entah kebetulan aja atau gimana, tapi akhir-akhir ini kita sering diberikan film-film atau series yang sinematografinya flat gitu ya, warnanya nggak keluar. Jadinya ketika nonton Ikatan Darah ini, yang pertama kali saya notice, ya visualnya gitu, ya looks-nya. Cukup kaget ketika setiap scene-nya sangat diperhatikan. Set lokasinya, lighting-nya, terus kostumnya, berkesinambungan membuat looks filmnya pop atau keluar gitu. Sehingga look sinematiknya masih terasa menurut saya. Dan itu konsisten sepanjang film, terutama di scene-scene close-up atau interaksi antar karakter utama dengan karakter pendukungnya. Dan buat saya pribadi, untuk kelas film action Indonesia, saya cukup terkejut detail ini diperhatikan di film Ikatan Darah ini. Yang pada akhirnya ya membuat saya merasa tidak menyesal menonton film ini di bioskop. Karena filmnya masih sangat enak buat ditonton di layar yang gede. Kesan budget yang terbatas dari film ini dan kesan murahnya gak kelihatan menurut saya. Sekali lagi respect buat Wise Picture yang komit untuk buat rilis film ini di bioskop. Karena meskipun jumlah penontonnya sedikit, karena rating dan jadwal rilisnya yang mungkin tidak menguntungkan, mereka tetap pede untuk merilis film ini di bioskop. Semoga next project dari mereka dapat penonton yang lebih banyak, tapi looks dan kualitas filmnya tetap dijaga seperti film Ikatan Darah ini. Karena sebagai penikmat film action Indo, saya sangat menantikan film-film seperti ini untuk dinikmati di bioskop. Dan juga saya sangat menantikan filmmaker-filmmaker yang lain mencoba untuk membuat film action Indonesia lagi. Jadi yang bikin film action tuh bukan itu-itu lagi ya gitu. Bukan Timo Cahyanto lagi, bukan Iko Uwais lagi, bukan Joe Taslim lagi. Jadi ada darah-darah baru lah di film action Indonesia. Dan film Ikatan Darah ini menurut saya berhasil menerbitkan orang-orang itu gitu ya.
Siddhartha Tata yang menjadi sutradara film ini menurut saya sudah oke mendirect filmnya. Ya meskipun sebagian besar adegan actionnya pasti sudah dibuat ya koreografinya oleh Wise Team, tapi tetap saja untuk menjaga flow dan tenaga di setiap adegan actionnya tentu tidak mudah. Harus ada kontrol di bagian itu, dan menurut saya Siddhartha Tata sukses buat menjaga itu. Saya sangat menikmati sekali setiap adegan fight di film ini. Dari awal sampai adegan finalenya, momentum dari adegan actionnya tetap kejaga. Gak ada bagian yang menunjukkan bahwa aktor-aktor ini kelihatan capek. Dalam artian di awal-awal adegan fightingnya bersemangat gitu ya, tapi kesananya melempem. Soalnya kejadian seperti ini suka ada di film action, tapi untungnya itu tidak terlihat bagi saya di film Ikatan Darah ini. Setiap adegan fightingnya selalu terlihat bertenaga dan bersemangat. Bahkan ada salah satu adegan fight yang sangat saya suka dan menjadi salah satu faktor buat saya kenapa film ini masih worth it buat ditonton di bioskop. Buat penikmat film martial arts atau film action secara umum, tentunya kita menantikan sesuatu hal baru yang belum pernah kita lihat di film action yang lainnya. Dan Ikatan Darah ini buat saya pribadi punya hal itu. Mungkin teman-teman sudah melihat bocoran salah satu adegan action sequence-nya ya, yang VOV dari salah satu karakter di filmnya. Ya memang adegan ini sangat menarik sih, tapi buat saya pribadi saya sudah pernah melihatnya di film The Night Comes For Us. Cuma di film ini adegan tersebut di flash out aja gitu ya, diperpanjang. Buat saya pribadi, adegan yang lebih menarik di film ini adalah sequence ketika salah satu karakter di filmnya menggunakan senjata chainsaw atau gergaji. Bukan gergaji kayu ya, tapi gergaji rumput. Ya, sequence ini bagi saya adalah adegan terfavorit karena belum pernah saya tonton di film action yang lainnya. Adegan swing karakter si Boris melawan 3 karakter ini menurut saya menarik banget sih. Dari properti gergajinya, dari sound design gergajinya, kegilaan karakter si Borisnya, kamera work dari adegan fightingnya, lalu diakhiri dengan properti darahnya, membuat saya sukses berada di ujung tempat duduk saya ketika menonton adegan ini. Tegangnya tuh berasa banget sih pas adegan ini buat saya pribadi, dan itu belum saya pernah rasakan dan saya lihat di film action yang lain. Mungkin trupnya sama ya di film yang lain, karakter psikopat yang menggunakan senjata tajam. Tapi penggunaan gergaji rumputnya itu yang baru pertama saya lihat di film action. Dan itu cukup membekas di pikiran saya setelah menonton film ini. Dan memang sebaik-baiknya film action adalah yang memorable dan membekas. Dan buat saya, sequence ini cukup membuat filmnya membekas di pikiran saya. Masih berbicara tentang action sequence di filmnya, tentu kita tidak akan lepas dari karakter yang ada di filmnya. Entah karakter utama ataupun karakter pendukung. Ya, walaupun pendalamannya tidak sebagus itu, dan biasanya film-film action seperti ini ya memang bukan itu fokus utama filmnya, tapi secara keseluruhan semua karakternya acceptable lah ya. Cukup banyak karakter musuh yang unik dan menarik yang harus dihadapi oleh karakter utamanya, yaitu Mega yang diperankan oleh Rivi Jananta. Saya pribadi nggak tahu sih kapan terakhir ada karakter cewek heroin di film action Indonesia gitu ya, yang berperan sebagai karakter utama, bukan karakter pendukung gitu, dan yang mampu gitu ya, menggendong keseluruhan film. Bagi saya, film Ikatan Darah ini berhasil menghadirkan sosok itu, dan Livi Jananta sukses memerankan karakter heroin itu. Ikatan Darah adalah film pertama saya melihat akting dari Livi Jananta, dan jujur, saya cukup terkesan sih sama aktingnya. Buat saya yang nggak nonton banyak film Indonesia, awalnya saya mengira karakter Mega ini diperankan oleh Agni Nihak, salah satu aktor film action Indonesia yang penampilannya cukup oke juga menurut saya di film Mencuri Raden Saleh. Karena sekilas, kalau kita lihat dari poster filmnya dan kita sandingkan keduanya, ya keduanya menurut saya masih mirip lah secara penampilan gitu ya. Dan saya akui ini hanyalah ketololan saya aja, karena Agni Nihak tidak main di film ini, melainkan aktor baru yang belum pernah saya tonton, yaitu Livi Jananta. Saya cukup terkejut dan terkagum-kagum dengan kemampuan aktingnya di film ini. Di film action seperti ini, memang kebanyakan karakter utamanya tuh lempeng gitu ya, tanpa pengembangan yang lebih. Tapi bagi saya, penampilan Livi sebagai Mega oke juga sebagai karakter utama. Dengan pendalaman karakter yang seadanya, Livi Jananta mampu mengeluarkan emotional depth untuk karakternya. Dan aktingnya tuh tidak canggung menurut saya, bahkan di adegan emosional. Terkadang kan aktor film action itu memang jago ya di dalam adegan action, tapi ketika adegan drama emosional agak kurang. Agni Nihak waktu itu cukup oke ketika adegan fight di Mencuri Raden Saleh, namun ketika adegan drama emosional dengan Iqbal agak sedikit canggung. Dan hal itu tidak nampak menurut saya di Livi Jananta di film Ikatan Darah ini.
acting dramanya oke, hubungan dengan keluarganya cukup tergambar berkat chemistry-nya yang nampak bersama Derby Romero dan Lydia Kandou. Lagi-lagi dengan pendalaman yang tipis untuk karakter Mega, tidak membuat Livy Jananta redup ketika adegan-adegan emosional. Andai saja durasi dan pendalaman karakter Mega ini bisa lebih lagi gitu, tentunya karakter Mega ini akan lebih dapat menurut saya. Apalagi karakter seperti ini sangat dekat dengan kehidupan nyata kita. Kebanyakan karakter cewek heroin gitu ya, di film survival action seperti ini, si karakter utamanya itu harus berasal dari pasukan elit gitu ya, yang hidup di dunia kriminal yang kelam gitu. Di film-film action kebanyakan dan film-film Indonesia sebelumnya, karakter cewek seperti ini tuh ya harus karakter yang wah gitu ya. Julia Estelle di film The Raid, Headshot, dan I Come For Us adalah seorang pembunuh bayaran elit gitu ya. Di film-filmnya Timo Cahyanto yang lain, karakter heroinnya juga seperti itu. Lutetia di The Big Four, lalu juga Aurora Ribeiro di film Shadow Strays juga seperti itu. Istilahnya karakter ceweknya tuh out of reach gitu ya. Jadi nggak dekat dengan kehidupan nyata. Mungkin yang paling mendekati kehidupan nyata kita ya karakter yang dimainkan oleh Agni Nihak di film Mencuri Dana Saleh. Itu pun karakternya hanya karakter pendukung. Sedangkan Mega ini adalah karakter utama di filmnya. Background karakternya yang mantan atlet pencak silat, serta penggambaran karakternya yang hidup di kawasan padat perkotaan tentu membuat karakternya lebih relatable. Mudah saya terima dan kesan out of reach-nya itu nggak nampak gitu ya. Itulah akhirnya yang membuat setiap interaksi karakternya terasa natural, tidak mengada-ngada, dan dekat dengan kehidupan nyata. Membuat karakter Mega ini menjadi stand out tersendiri dibandingkan karakter-karakter film action yang lainnya. Apalagi kemampuan Livy Jananta di adegan fighting tidak kalah ciamik. Setiap adegan silatnya, saya percaya bahwa dia adalah mantan atlet seperti halnya aktor-aktor film action yang lain gitu ya, seperti Iko Uwais, Joe Taslim, ataupun Agni Nihak. Tapi ternyata hal itu kurang tepat atau salah ya teman-teman. Ia tidak punya background martial arts sebelumnya. Dan jujur saya cukup terkejut sih mendengar itu. Karena memang dari setiap adegan fightingnya, penampilan si Livy ini lugas banget sih menurut saya. Gak kelihatan kaku dan tenaga dari pukulannya itu kerasa gitu ya di setiap adegannya. Karakter Mega yang diceritakan adalah seorang mantan atlet pencak silat, ya buat saya pribadi believable aja gitu ya, percaya aja bahwa si Livy itu mantan atlet pencak silat gitu ya, karena dia emang sejago itu dalam hal martial art di film ini. Gak ada satupun adegan fightingnya yang kerasa kurang gitu, semuanya dieksekusi dengan baik. Jujur saya kagum aja sih sama si Livy Jananta ini, gak punya background martial arts, tapi bisa dengan sangat baik memerankan karakter yang punya pengalaman di bidang martial arts. Itu luar biasa sih menurut saya. Gak bisa bayangin gimana latihan dia sampai bisa sejago ini. Sangat-sangat gak kelihatan bahwa dia itu gak bisa silat sebelumnya. Perlu diapresiasi juga tentu saja mentor dari dia, yaitu Uwais Team. Mereka pasti dengan sabar dan tekun mengajarkan martial art, terutama pencak silat, ke aktor-aktor di film ini. Yang membawa kita balik lagi ke poin bahwa film Ikatan Darah ini menghadirkan darah baru di film action Indonesia. Siddhartha Tata oke sebagai sutradara filmnya, Livy Jananta luar biasa sebagai karakter utamanya. Lalu darah baru apa lagi yang ada di filmnya? Tentu saja karakter pendukungnya. Yap, film action seperti ini tentu harus ada karakter pendukung yang unik dan menarik. Tidak sulit lah ya menghadirkan sebuah karakter musuh yang banyak yang harus dihadapi oleh karakter utamanya. Bagian tersulitnya adalah membuat karakter yang menarik, yang berbeda dari film action yang lainnya. Harus ada satu hal yang stand out, yang membedakan karakternya dari film yang lain. Dan untungnya Ikatan Darah ini menurut saya sukses menghadirkan karakter-karakter yang memorable meskipun dengan screen time yang minimalis. Yang sebelumnya sempat saya singgung yaitu adegan gergaji rumput, Abdurrahman Arif sebagai Boris sukses memerankan karakter rentenir psikopat dengan perilaku gilanya. Meskipun tidak ada asal-usul kenapa ia pakai senjata gergaji rumput, kegilaan karakter dan adegan fightingnya yang terkoreografi dengan ciamik sudah cukup bagi saya menjadikan momen ini stand out sendiri dari karakter si Boris. Tapi selain itu, yang tentu saja yang menjadi talenta baru dan karakter baru yang paling stand out dari film ini adalah Macan yang diperankan oleh Rama Ramadan. Satu hal yang fresh bagi saya ketika ada karakter dengan background daerah di sebuah film Indonesia. Sedikit bias ya, karena memang saya pribadi berasal dari suku Sunda yang menjadi asal muasal dari karakter si Macan ini. Hal itu mungkin yang membuat saya gampang connect lah dengan karakter si Macan ini. Entah kenapa saya pribadi senang aja gitu ya setiap kali lihat karakter ini muncul di layar. Setiap ucapan dan tingkah laku si Macan ini lucu aja bagi kita yang berasal dari tanah Sunda. Bagi teman-teman yang nggak ngerti bahasanya mungkin menganggap karakter si Macan ini karakter yang nggak jelas aja gitu ya. Hanya salah satu karakter psikopat aja gitu di filmnya.
Tapi saya pribadi tidak berhenti tersenyum dan ketawa ketika melihat interaksi si Macan ini dengan bosnya ataupun karakter-karakter yang lain gitu ya. Karena ya ucapan dengan tindakannya itu berbanding terbalik gitu ya. Kejeniusan penulis skenarionya juga menurut saya, karena ucapan dari si Macan ini menggunakan bahasa Sunda ya halus gitu ya, bukan bahasa yang kasar. Berbeda dengan ekspektasi orang-orang akan orang Sunda psikopat. Kita expect-nya ya karakternya itu akan dengan mudah menggunakan bahasa yang kasar gitu ya, karena nggak bisa dipungkiri lah ya, stigma orang Sunda itu enak banget itu ya, atau gampang banget berbahasa kasar. Tapi si Macan ini memakai bahasa halus seperti punten, Manawi, atau bahasa halus yang lainnya ya gitu ya. Lalu juga penggambaran karakternya itu ramah dan murah senyum gitu ya. Tapi ketika ia menjalankan tugasnya, ya ia kejam sekali gitu ya, kasar sekali, sadis sekali, berbeda 180 derajat dengan ucapannya. Inilah yang membuat karakternya buat saya menjadi stand out tersendiri, dan mungkin buat teman-teman juga yang menontonnya ya pasti berpikiran seperti itu ya. Sungguh-sungguh menarik lah ya karakter si Macan ini. Dan untuk adegan fightingnya gak usah diraguin lagi lah ya, Rama Ramadan udah melanglang buana bersama Iko Uwais di industri film Indonesia maupun Hollywood, baik sebagai fighting choreographer ataupun stunt coordinator. Jadinya penampilan si Macan ini ya nggak ada buruknya gitu ya. Semua adegan fightingnya sangat-sangat oke. Sentuhan karakter Macan yang mempunyai senjata cakar juga oke sih menurut saya. Penggunaan properti cakarnya digunakan sebaik mungkin selama adegan fightingnya. Walaupun sebenarnya karakter si Macan ini saya harap bisa di-push lagi agar lebih memorable lagi seperti karakter Medok di film The Raid ataupun karakter Kang Cecep Arif Rahman di film The Raid 2 ya. Tapi di sisi lain saya juga mengerti sih kalau karakter si Macan ini ditambah lagi porsinya, ya durasi filmnya akan lebih panjang. Pada akhirnya segini aja udah cukup memorable sih menurut saya. Paling satu hal yang agak kurang dari penulisan karakter si Macan ini adalah salah satu kemampuannya ya teman-teman. Ada salah satu poin dari karakter si Macan ini yang saya agak kurang seret, dan ini berkenaan dengan spoiler filmnya. Jadi teman-teman, mulai dari sini saya akan bahas poin-poin yang mengandung spoiler dari cerita film Ikatan Darah ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, silahkan ditonton dulu filmnya, lalu balik lagi ke sesi ini ya teman-teman. Jujur saya kurang sreg dengan cara si Mega ini mengalahkan si Macan ini ya. Kelemahan si Macan ini yang sensitif terhadap suara bising bagi saya agak kurang. Kelemahan ini bisa menjadi plot hole atau kekurangan dari karakter si Macan jika kita terus memikirkan kenapa hanya menjelang akhir saja karakter ini sensitif akan suara. Bagaimana bisa karakter ini nggak ngeh gitu ya dengan kelemahannya selama di adegan fighting-fighting sebelumnya gitu. Bahkan lebih jauh lagi saya berpikir kenapa si Macan ini nggak ngeh sensitifnya saat ia masih latihan berkelahi atau bahkan masih belajar martial arts sebelum menjadi pembunuh andalannya si Primbon. Kelemahan ini agak kurang di flash out lagi gitu ya. Jadi terkesan tiba-tiba aja ketika menuju akhir dari filmnya gitu ya. Gak di set up dari awal. Tapi tentu saja ini hanya pikiran kritis saya aja ya teman-teman. Saya sendiri pun jika harus mencari tahu alasan lain atau kelemahan lain yang pas buat karakter si Macan ini ya agak bingung juga gitu ya. Seperti apa ending yang believable, yang memuaskan buat mengakhiri karakter si Macan ini. Tapi yang jelas ya sensitif suara bising ini agak kurang sih menurut saya. Mungkin ada alasan yang lebih baik lagi yang bisa diberikan untuk karakter si Macan ini. Tapi pada akhirnya ya saya terima aja karena memang inilah pilihan yang diambil oleh penulis skenario filmnya. It's fine I guess, but I'm not fan of that. Apalagi cara Mega menghabisi si Macan ini patut dipertanyakan juga. Dari sekian banyak adegan fighting yang ada di film ini, finale dari adegan si Macan ini endingnya agak kurang menurut saya. Itu si Mega buntungin kepala si Macan itu pakai apa ya? Kok nggak jelas sih menurut saya. Entah mungkin ini saya kurang nangkep atau kurang fokus, tapi kok si Mega ini tiba-tiba bisa buntungin kepala si Macan gitu ya. Alatnya itu pakai apa? Nggak di-establish dengan cukup jelas di adegan fighting itu. Saya kirain si Mega ini bakal manfaatin senjatanya si Macan gitu ya, yang si Cakar itu buat mengalahin si Macan. Tapi ternyata enggak. Akhirnya ya cuma si Macan ini buntung aja pakai kawat atau semacamnya. Dan ini kerasa kurang aja sih menurut saya. Bisa dibuat lebih bagus lagi jika si Mega ini mengakhiri si Macan dengan senjatanya sendiri gitu ya. Istilahnya ya senjata makan tuan gitulah ya. Banyak juga sih kan di film-film action seperti ini yang karakter penjahatnya itu atau psikopatnya itu ya mati dengan senjatanya sendiri gitu ya. Tapi lagi-lagi masuk ke poin sebelumnya, inilah pilihan yang diambil oleh penulis filmnya gitu ya. Ya saya pribadi cuma bisa menerima aja gitu. Tapi yang pasti bagian yang tidak fine dari Ikatan Darah ini adalah penulisan awal di film ini. Dan ini
adalah poin yang paling sangat mengganggu buat saya pribadi dari film Ikatan Darah ini. Ada satu plot atau setup besar di awal filmnya yang sepanjang durasi filmnya bahkan hingga menuju akhir tidak ada payoff dari setup besar itu. Dan itu menurut saya kekurangan terbesar dari Ikatan Darah ini. Yaitu setup ketika di awal buat karakter si Mega. Spesifik saya bahas tentang cedera bahu dari karakter si Mega. Saya pikir cedera bahu ini tuh akan ada payoff-nya gitu ya. Atau setidaknya ada penggambaran lah bahwa cedera ini tuh mempengaruhi cara berkelahinya si Mega gitu ya. Jadi ada elemen struggle dari karakter si Mega ini. Namun sayangnya penggambaran itu tidak ada ya di film ini. Memang sih ada momen di filmnya ketika ia merasa kesakitan setelah fighting gitu ya. Tapi setelah itu tidak di-mention lagi atau tidak digambarkan lagi di adegan fightingnya. Di setiap adegan fighting di film ini tuh si Mega ya seperti biasa aja gitu ya, seperti nggak ada cedera apa-apa. Jadinya ya setup cedera bahu ini tuh tidak ada gunanya gitu ya buat karakter si Mega dan buat cerita film ini. Hanya wasting time gitu ya, hanya buang-buang waktu aja buat pendalaman karakter si Mega ini. Karena nggak dipakai sebegitunya sepanjang durasi filmnya. Saya nggak ngerti sih kenapa harus ada tambahan seperti ini buat karakter si Mega ini. Padahal kalaupun tidak ada penggambaran seperti ini atau cerita seperti ini ya nggak berpengaruh juga sih buat karakter si Mega. Dia itu tetap jago juga dalam hal berkelahi dan gak mengganggu secara keseluruhan juga buat pendalaman karakter si Mega. Jujur hal ini cukup mengganggu pikiran saya sih, karena tidak ada kelanjutannya gitu ya. Atau mungkin lagi-lagi ya teman-teman, saya aja yang tidak fokus memperhatikan poin ini, atau mungkin kurang teliti memperhatikan setiap adegan fightingnya, sehingga saya gak dapet aja payoff atau penggambaran dari cedera bahu si Mega ini. Yang jelas, saya berpendapat bahwa hal ini tuh gak ada gunanya sih buat cerita Ikatan Darah ini. Mungkin saja eksekusinya bisa lebih baik lagi atau bisa dieksplor lebih lagi di filmnya sehingga tidak terkesan sia-sia gitu ya teman-teman. Tapi buat saya pribadi inilah kesalahan atau kekurangan terbesar dari film Ikatan Darah ini. Sebagai film action enthusiast, saya sangat menikmati film Ikatan Darah ini. Dengan budget yang mungkin hampir sama dengan film-film action yang rilis di streaming, respect saya buat Wise Pictures yang tetap komit untuk merilis film ini di bioskop. Sayang banget emang sedikit yang menonton film ini. Padahal menurut saya, filmnya sangat baik dari sisi produksi. Setting lokasi, sinematografi, serta kostum yang berkesinambungan membuat setiap scene-nya tidak terlihat murahan. Rasa sinematiknya masih ada dengan kontras warna biru dan orange yang kerasa. Itu akhirnya yang membuat Ikatan Darah ini punya looks tersendiri dari film action Indonesia yang lainnya. Memang ada banyak hal yang kurang dari penulisan cerita dan karakternya, tapi karakter cewek heroin yang dekat dengan kehidupan nyata lalu mampu menggendong cerita sepanjang filmnya, bagi saya sudah cukup luar biasa untuk kelas film action hardcore Indonesia. Saya pribadi sangat menantikan proyek Livi Zananta selanjutnya, karena menurut saya ia mempunyai potensi ke depannya sebagai aktor film action Indonesia. Karakter pendukungnya juga unik, beda, dan belum kita temui di film action yang lainnya. Yang terpenting juga, karakter-karakter pendukung ini dekat dengan kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat saya lebih masuk ke setting cerita filmnya. Dilengkapi dengan adegan fighting yang belum pernah saya lihat sebelumnya, semakin memantapkan Ikatan Darah ini sebagai film action yang cukup memorable buat saya. Ikatan Darah saya kasih nilai A-. Oke teman-teman, segitu aja review seadanya untuk film Ikatan Darah. Seperti biasa, kalau ada poin-poin atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.